Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kansya Kamal. Saya dari kelas 81 ingin mempresentasikan IPA bab 6. A. Struktur bumi. Perubahan pada bentang alam diakibatkan oleh tenaga pembentuk bumi atau disebut juga tenaga geologi. Tenaga ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi seperti pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Yang kedua adalah tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. Pertama, karakteristik lapisan penyusun bumi. Bayangkanlah kamu mengupas kulit telur rebus yang sudah matang. Kulit telur ini merupakan bagian terluar telur, sama seperti bagian terluar bumi yang disebut dengan kerak bumi. Bagian ini adalah yang paling tipis. Ketebalannya lapisan kerak bumi adalah 5-70 km. 2. Kerak bumi. Bagian terluar merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan lapisan-lapisan lainnya. Lapisan ini terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung berbagai unsur kimia seperti oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan juga kandungan batuan berharga seperti emas, perak, platinum, atau karbon dalam bentuk berlian dan grafit. 3. Mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Sebenarnya mantel bumi juga terdiri atas dua lapisan seperti inti bumi, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel luar lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35-410 km. Sedangkan lapisan mantel dalam yaitu 410-2.900 km. 4. Inti luar bumi. Berbeda dari kerak dan mantel bumi, lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat yang disebut cairan magma. Tidak ada air di sini. Cairannya terbuat dari lelehan besi dan juga nikel. Ketebalan lapisan ini adalah 2.900 km sampai 5.100 km. Suhu di inti luar bumi berkisar antara 3.800 sampai hampir 6.000 derajat Celcius. 5. Inti dalam bumi. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon, dan juga oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah yang sedikit. B. Lempeng tektonik. Pada bagian sebelumnya, kita tahu bahwa litosfer adalah bagian kerak bumi dan mantel luar. Litosfer berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu litos atau bebatuan dan sapphira atau lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan bebatuan. Lempeng tektonik itu ibarat seperti kertas karton yang dipotong-potong kemudian disimpan di dalam baskom air panas. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul terbagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama. Molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda. C. Gempa bumi. Pada bagian sebelumnya kita telah mengetahui salah satu penyebab gempa bumi adalah karena adanya pergerakan dari lempeng. Namun sebetulnya ada beberapa jenis gempa bumi, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, gempa tumbukan, dan gempa buatan. Titik pusat gempa disebut hipocentrum. Getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi disebut gelombang seismik. Alat untuk mengukur besarnya getaran gempa bumi disebut seismograf. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan juga koloid. Diagram hasil pengukuran seismograf disebut seismogram. Kekuatan gempa bumi diukur dalam skala Richter atau SR. Berikut ini bencana yang dapat terjadi karena adanya gempa, yaitu gempa susulan dan juga tsunami. Gunung berapi. Indonesia masuk ke dalam wilayah cincin api atau dikenal dengan Ring of Fire. Tentu saja hal itu tersebut karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif.
Meskipun terdengar mengerikan karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi, namun keberadaan gunung berapi tersebut memiliki manfaat-manfaat. Antara lain, yaitu ada banyak sumber mineral dalam bentuk batuan biji, logam yang terletak pada batas lempeng, banyak sumber energi berupa minyak bumi, terdapat sumber energi alternatif yaitu energi geotermal, material yang dikeluarkan oleh gunung berapi dapat menyuburkan tanah sebagai daya tarik wisatawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Tiar karena telah membimbing saya sampai berhasilnya presentasi saya IPA bab 6 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.